genetik tulang yang kuat, ya kan? Kalau tulang nggak bisa dilihat bro, orang nggak bisa lihat kan, nggak ada bentuknya. Muka juga nggak bisa. Nah, tapi ternyata di dalam badannya dia punya genetik tulang yang kuat, otot yang kuat. Gitu. Serabut otot kan ada dua tuh ya, ada yang fast twitch, ya kan? Slow twitch, yang slow twitch. Nah, fast twitchnya dia tuh kuatnya benar-benar di atas rata-rata orang. Bisa dibilang dia paling kuat se-Indo saat ini, benar? Oh iya, itu harus gua akui bro. Ini guys ya, untuk kita ngomongin, kalau di orang luar negeri bilang gini bro, pound per pound berat badan, ini gokil, jauh. Mau lu lawan siapa juga, Wahyu nomor 1 di Indonesia. Oke, strong people, balik lagi bersama gue Aji Strongman di Strongcast, Strongman Podcast. Dan langsung aja, ini dia guys. Nih kalau kalian yang mau tahu orang yang lebih kuat dari gue nih bro, ya, emak gue. Oh, langsung aja. Wahyu siapa? Wahyu Gede Wahyu Suryawi Gunayasa. Panjang banget, gue lupa. Wahyu guys, kita tepuk tangan dulu. Bro, tapi bisa dibilang dia paling kuat se-Indo saat ini, benar? Oh iya, itu harus gua akui bro. Ini guys ya, untuk kita ngomongin, kalau di orang luar negeri bilang gini bro, pound per pound berat badan, ini gokil, jauh. Mau lu lawan siapa juga, Wahyu nomor 1 di Indonesia. Luar biasa Wahyu, selamat. Ya. Gue belum ngasih selamat, gue abis diajak makan cabut. Oh, kalau gue langsung mau ngajak podcast waktu itu, pas dia menang IFF kan, dia kan IFF kedua, ketiga dia kan menang juara umumnya. Gue langsung bilang ayo ngobrol podcast, cuman dia udah terlanjur beli tiket untuk Bali ke Bali. Oh iya. Makanya gue bilang kapan lu bisa hadir lagi ke Jakarta lagi, terus dia bilang hari inilah. Nah sebenarnya kalau ngomongin guys ya, ngomongin Wahyu nih. Wahyu tuh menurut gua kayak satu dari nggak banyak. Kalau satu dari banyak mah biasa ya. Orang Indonesia yang punya genetik kuat itu kalau badannya gede wajar lah. Kalau segede gua kuat itu wajar. Tapi kalau orang yang struktur badannya aja terlihat biasa aja, ya maksudnya biasa tuh kayak cowok biasa gitu. Tapi lu bisa ngangkat luar biasa, itulah kekuatan itu yang sebenarnya bro. Karena genetik tulang yang kuat, ya kan? Kalau tulang nggak bisa dilihat bro, orang nggak bisa lihat kan, nggak ada bentuknya. Muka juga nggak bisa. Nah, tapi ternyata di dalam badannya dia punya genetik tulang yang kuat, otot yang kuat. Gitu. Serabut otot kan ada dua tuh ya, ada yang fast twitch, ya kan? Yang slow twitch. Nah, fast twitchnya dia tuh kuatnya benar-benar di atas rata-rata orang. Dan kondisi lemaknya dia juga sangat rendah ya bro ya. Betul. Ada di bawah 10% Wahyu. Nggak tahu, belum pernah cek saya. Gue juga. Iya, jadi untuk teman-teman semua, Wahyu ini selain tadi si Aji bilang ini ibaratnya jarang, ini memang dia tuh rare case banget karena dia ini benar-benar kayak autodidak gitu ya. Jadi kayak benar-benar kayak masih polos banget. Diajak ngomong apa aja nggak tahu saya gitu. Tapi check-in udah pernah kan? Check-in di mana? Check-in di hotel. Jadi nggak polos-polos banget. Nah karena untuk dari attitude nih orang juga benar-benar polos banget ya kan, bagus banget attitude-nya, dan dari belum terkontaminasi bro. Ya belum main jangan nama main nama kita. Jangan main nama Bonbon, bener kan? Belum main nama kita. Nah kalau natural segini, gue percaya. Gue percaya dia itu ibaratnya natural, karena untuk dari segi looks, segi fisik dia natural look segini, gitu. Dan tapi kalau untuk dari strength-nya itu emang di luar nalar sih. Balik lagi ini semua masalah genetik. Iya, orang emang akan menjudge Wahyu ini kalau orang yang nggak kenal lu mungkin ini mah pakai obat-obatan misalnya, karena ngelihat kok lu bisa sih mencapai level kekuatan orang yang di atasnya rata-rata gitu, rata-ratanya jauh banget lagi. Nah itu kan agak ada yang iri mungkin, ada yang nggak percaya gitu. Tapi coba lu jelasin sendiri gimana awal lo nge-gym, pas juga belum lama kan? Ya belum lah, 8 tahun sih. Oke, ceritain dulu dari awal deh. Nah pertama saya sebelum nge-gym tuh saya biasanya kan ikut bela diri kan. Nah bela diri Sorunji Kempu.
Nah, saya terus tanding Kempo? Ya, dari 2016. Dari SD sih, tapi berhenti dan puncaknya kali serius tuh di 2016. Ikut apa? Ikut Kempo. Enggak, maksudnya tanding apa? Tanding silatnya tuh. Ya antar klub atau Antar daerah? kabupaten. Buleleng. Antar provinsi, kabupaten versus kabupaten itu. Oh. Nah, kayak porprov tuh lah. Kayak porpro. Ya, seperti itu. Kayak tuh. Menang. Nah, porprov saya belum pernah, tapi cuman kayak antar sekolah tuh. Apa namanya ya? Antar sekolah pokoknya. Bukan kelas meeting tapi kan? Bukan. Antar kelas meeting antar kelas. Nah, habis itu saya kan scrolling HP, lihatlah fotonya Bruce Lee saya gitu. Wih, saya pengen badannya kayak gini. Apalagi saya kan bela diri. Menghobikan Bruce Lee. Baru saya tuh push up di rumah, latihan core setiap hari di rumah. Sorry, itu 8 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu, 2017 itu. Oh, saya rajin seperti itu, kelas 2 SMA rasanya. Beruntung yang saya ajak duduk itu yang punya gym. Nah, dia yang diajak duduk? Ya, duduk bareng gitu? Ya, duduk SMA 3 tahun sama dia. Maksudnya? Oh, duduk bareng teman sekolah. Teman kelas. Teman kelas. Teman kelas lu punya gym? Ya, orang punya gym. kaya berarti. Dia punya gym baru. Mas sini gym aja, dia ngajarin 1 minggu gitu. Gymnya di mana tuh? Gym apa? Di Victory Gym di Banyuasri. Banyuasri, Bali ya? Ya, Bali. Jadi Wahyu ini orang asli Bali. Sudah. Saya kan kesana seminggu kan, dikasih gratis gitu. Wih, saya enggak enak, lalu saya bayar lah. Jepren manis saya kesana. Berapa lu bayar? Berapa dulu tuh kalau pelajar 50.000 ya. Oh, Ya. dibalikin duitnya sama dia? Enggak. Oh, diterima? Nah, bukan dia yang jaga. Ngehe juga temen lu. Terus Terus rutin belajar dari sana bagaimana caranya itu belajar seperti itu. badannya belum gini kan? Kecil banget pasti? Kecil masih kurus. Segini ada tingginya. Jenggot. Prematur. Berat berapa dulu mulai nge-gym gitu? Dulu berat 50-an, 50 rasanya, kalau nggak salah 51 52 ya. Kayak berat 51, cewek lu ya? 52. Lebaran tinggi saya kan 159. Oh, jadi Kecil. pas ya. Ya. Tapi sekarang juga dia di kelas 60 ya? Ya 60. Beratnya 59 ya kemarin. 58,5. Uset bro, 5 dia nih kayak nih 58,5 pas nimbang. Ya. Ya paling besokannya juga gak naik banget kan. Iya. Dia bisa angkat 290 bro. Iya. Deadliftnya gokil. Berarti hampir 3 kali badan dia. Lebih. Lebih. Hampir 5. Hampir 5 kali berat badan dia. Oh iya. Iya loh. 200. Dan itu tapi gue mau nanya, kok ada 4 attempt? Ya katanya boleh, katanya ngambil di attempt terakhir, tapi enggak dimasukin ke total, dimasukin ke record deadlift aja. Enggak, tapi itu enggak tercatat di total lo. Enggak tercatat di total, dicatat di record deadlift saja. Oh, ada gitu juga sekarang. Oh. Jadi ada rekor deadlift Ya, doang gitu. ngapain membuang kesempatan, lebih baik coba. Oh iya. Ada duit lebih jadi ya kalau kali kalau tembus kan. Tapi selama ini Wahyu lo modal sendiri. Apanya? Ya kayak nge-gymnya. Nge-gymnya sudah di gratis sana. Kalau kayak makan lo? Makannya sih palingan saya kan udah beli dada ayam misalnya 1/4 satu hari. Nah, 1/4 itu dibagi 2 kali, makan pagi dan makan siang. Lu makan 2 kali doang? Makan 3 kali lah. Ada masalah dada ayamnya itu. Oh, dada ayamnya. Ya, makan pagi. 1/4 itu bagi 2 untuk makan pagi dan makan siang. Makan malam? Nah, makan malamnya saya makan bebas lah. Termasuk Bebek. Nah, kalau saya beli bakso juga saya enggak pakai bakso. Bentar. Lu beli bakso nggak pakai? Kenapa lu nggak beli somai aja? Nggak pakai somai. Kalau itu bisa. Beli somai nggak pakai somai. Gue sering tuh. Saya beli bakso tapi saya request telurnya aja itu. Oh iya bisa juga. Telurnya aja dan tidak pakai mie, pakai kul. Oh, pasti abang Tidak ada saus, nyebelin ya orang sambal. iya. Itu biasanya. Oh, emang lu menghindari makanan Ya. ultra processed food? Bakso ultra processing food. Iya, lu coy. menghindari dong. Lu menghindari bakso? Ya tepungnya lah saya. Oh, tepung. Tapi telurnya enggak. Ya telurnya. Kenapa enggak. lu nggak ngerebus sendiri di rumah nih telurnya? Lu bawa ke tukang bakso, bang, minta kuahnya. Bagaimana sih? Paling sama abangnya digini. Oh, jadi makan tuh sebenarnya nggak banget lu jaga, tapi ya semi gitu ya, setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Kalau sarapannya? Sarapannya tuh udah dada ayam tuh sama nasi paling. Oh, pagi. Kalau dia siang juga. Kalau dia misalnya
ubi singkong sama ayam gitu. Dia tuh maksudnya lu mau ada kelas yang dituju atau emang mau Kelas yang dituju sih. Oh. Soalnya kan berat badan saya normal? yang normal tuh 60,5 60 lah. Oh itu hari-hari. Ya, hari-hari. Kalau mau tanding Harus di 58. oh, jadi nggak selalu makannya nggak selalu gitu. Nggak selalu gitu. Kalau dari suplemen, nah, nggak Suplemen pakai sih saya. oh pakai. Saya menggunakan produk Muscle First namanya. Oh. Sekarang masih di sana? Masih di sana. Sampai kapan habis? Sampai tanggal 26 Desember. Sampai tanggal habis 26. Natalan lah ya. Ya. Hmm. Natalan habis. Nah, ini tapi gue lihat itu, gue mau bahas sedikit masalah brand ini. Jadi Wahyu ini bisa gue bilang ini kan dia masih polos banget ya bro. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan di industri ini ke depannya. Sedangkan prestasinya itu menurut gue udah sangat luar biasa dan orang-orang seperti dia ini yang akan menjadi sesuatu ketika dia udah selesai nih nyari prestasi di Indonesia, terus dia udah keluar, dia keluar gitu. Nah kalau untuk di pertandingan dia ibaratnya fokus untuk di karirnya ini dan dia dibawa ke internasional pasti akan jadi sesuatu tuh. Pasti. Nah, cuman, dia ini kadang-kadang gue ngelihat mungkin sebelum di susu Muscle First itu minggu ini dia promoin brand ini, minggu ini dia promoin brand ini, minggu ini semua dia promoin kan. Dia sempat tanya sama gue kan, karena ya terus terang kita ngomong belak-belakan aja. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Wahyu nggak tahu apa yang harus dia lakukan dan dia itu butuh biaya. Gitu, dia butuh biaya buat makan, buat kesehariannya dia lah. Nah, tapi orang-orang yang pemilik brand ini tuh kebanyakan tuh kampret. Karena apa? Batman dong kampret. Oh iya, tidurnya kebalik. Karena ketika dia ngedatengin si Wahyu ini dia nggak ngasih cash money, padahal cash money yang dicari sama si Wahyu. Dia dikasih tuh cuma susu. Nih, kasih susu, bikin reels, kasih susu, promote, endorse. Sedangkan menurut gua ya brandnya itu nggak salah. Ya kan, cuman kurang bijak aja karena dia memanfaatkan ketidaktahuan si Wahyu. Gue mau debat sedikit. Oke. Nggak apa nih, Wahyu bisa istirahat dulu di belakang. Jadi gini bro, lu nggak bisa menyalahkan itu karena menurut gua nih point of view gua nih guys ya, karena itulah habit yang terjadi di usaha-usaha suplementasi jauh sebelum ini. Mereka hanya bagi atlet masuk ke salah satu nama brand besar itu adalah suatu apa namanya bro? Prestis. Ya, apalagi bisa bersanding dengan dulu ada nama-nama besar ya masuk aja bangga. Akhirnya sepihak suplemen hanya lu masuk kita hanya bisa kasih support suplemen. Harus dispesifik gue jadi megang gini oh ini duit. Harus spesifik dong. Sedangkan pihak brand menganggap para atlet ini menjadi sebuah tools. Hanya sebuah alat untuk promosi, untuk dagang. Nah, makanya kan itu benar. Tapi eranya begini nih sekarang nih, era endorsement, eranya influencer. Akhirnya lama-lama berubah dong. Ada yang udah mulai per konten, per bulan, per ini. Nah, tapi kebiasaan dulu suplemen jadul masih tetap ada. Itu sebenarnya bukan kebiasaan dulu suplemen jadul. Gimana? Bukan. Jadi balik lagi, ini orang pasti brand ini, bosnya atau siapapun ini pasti kampret. Karena apa? Memanfaatkan ketidaktahuan si siapa tahu manajernya bro, nggak bosnya langsung gitu ya. Siapapun yang ada di dalam brand ini. Harusnya kan sebenarnya begini bro. Kita boleh kok memiliki jiwa oportunis. Namanya kita cari duit, kita hidup ya kan. Cuman jangan sampai kita ini memanfaatkan ketidaktahuan dari seseorang. Nah, salah satunya ini si Wahyu. Gitu. Harusnya ya jangan dikasih susu doang, win-win dong. Tapi kan dia nggak tahu harus bilang apa. Nah, ketika dia ketemu orang yang polos, ya kan, lu ajari dia apa lu manfaatin? Ayo. Kalau gua ajarin. Ya lu lah. Tapi kan ada orang yang mau Wahyu tetap polos. Nah, makanya itulah gue bilang kampret, tidurnya kebalik. Itu. Nah, makanya di sini gue mau bilang sama Wahyu, kayak waktu itu Wahyu juga sempat nanya, Bang, banyak endorse nih datang, cuma saya nggak tahu harus kayak gimana. Saya udah terlanjur ini semua, terima semua. Saya bilang untuk saat ini karena sudah jalan semuanya. Ya selesaiin dulu karena dia harus bertanggung jawab dong, ya kan? Selesaiin dulu. Tapi nanti untuk kedepannya setelah itu
Wahyu bisa pilih-pilih brand yang masuk, harus ada red card. Tadi aja kita ngomongin red card aja, nggak tahu, saya nggak ngerti. Nah itu harusnya kan dikasih tahu ya. Jadi kalau red card itu kalau lu main bola kan lu bukan itu nyelengkat lu kena kartu merah. Iya. Jadi lu emang sekarang nih udah mulai, apalagi nih mumpung lu masih anget, ya nggak? Ini habis menang nih. Lu ntar di rumah atau di jalan sama saudara lu nih, lu kayak lu udah mulai ngelis aja. Jadi kalau per postingan lu berapa? Atau lu ambil bikin paket bundling misalnya, kalau 6 bulan tuh lu bebas dan ini berapa? Gitu-gitu yuk. Karena ya memang harus kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau dikasih produk ya itu wajib lah. Itu lu kasih, lu wajib, itu kewajiban lu memberikan sebuah produk. Karena apa? Lu mempromosikan sebuah suplemen. Kalau produknya nggak dikasih atau produknya habis difoto, konten dibalikin lagi ya, itu ya goblok namanya. Emang ada yang begitu. Yang bener, ada. Aduh, Ini buat ini buat keperluan pos ya. Nanti kalau udah dikirim balik, ada yang begitu. Namanya gue bilang orang-orang kayak gitu tuh harus menghargai kerja keras. Itu kalau iklan mobil mungkin. Iya gak? Ikan dibalikin. Nah, menghargai kerja keras. Sekarang Wahyu ini bukan dari keluarga yang ibaratnya berlebihan. Dan dia kan di sini kan juga punya masa depan, punya penghidupan yang harus dia jalani gitu kan. Nah, makanya untuk teman-teman semua, untuk Wahyu juga, mungkin kedepannya Wahyu nggak akan seramai kemarin, karena kan kemarin gratis tuh, cuman dikasih produk ya kan, mungkin nggak akan seramai itu. Tapi ketika ada sesuatu yang masuk setelah ini, dia ini pasti akan ngerti kalau dikasih red card gitu. Ntar kita bantu kok bikin red cardnya, ibaratnya sepantasnya kamu aja. Tapi bukannya maksudnya Mas Anggi memanfaatkan kamu, enggak. Bukan. Bikinin doang, kasih gambaran. Iya, tahu soal. Iya, ibaratnya kita di sini mau bantu kamu. Dan saya mau, tadi kan ketika kita off cam saya bilang nanti ngomongnya di on cam aja. Biar teman-teman yang lain biar juga. Teman-teman yang lain ya kan, yang karena Indonesia ini kan luas banget, Bro. Nah, biar teman-teman yang lain tuh bisa tahu, oh begini ya caranya ya. Oh begini gitu kan. Karena sayang banget ketika exposure kamu besar, saya yakin exposure kamu besar. Karena pas di IFF aja, exposure saya, exposure Aji itu besar, dan saya nge-highlight kamu, itu pasti 10%, 20% itu orang menjadi notice kamu. Kamu berprestasi terus ya kan, dengan karakter kamu yang seperti ini, sopan, santun, kamu pasti akan dikenal orang nanti. Dan kita emang mau ngangkat kamu sudah dari kemarin gitu, tapi baru ininya sekarang gitu. Nah, lu dulu, gua dulu. Oh iya, lu dulu deh, habisin dulu. Iya, gua cuma mau nanya, lu kan ngangkat seberat itu, ya kan? Lu ngangkat seberat itu, lu pernah cedera nggak sih? Pernah cedera lower back selama 4 bulan sama 3 bulan. Nah, squat saya kan maksimalnya dulu gue 210 lah anggap. Semenjak cedera itu jadi 140, 120 aja udah berat, udah nggak bisa ngangkat. Itu terus ke fisio. Jadi fisio, terus balsam aja sih, pakai balsam, rutin pakai balsam kalau latihan. Lama kelamaan akan hilang ya. Udah gitu doang. Ya, doang. Gampang ya ngilanginnya ya. Cuma modal balsam. Tapi emang genetiknya gua rasa sih gokil, bro. 1000 banding 1 sih. Tadi gua nanya ya, lu umur berapa? 23. Terus gua bercanda sama Leo, gua mah umur 23 latihan nggak pakai stretching. Terus dia bilang, iya gua juga nggak stretching. Tuh, bener nggak? Iya, tapi balik lagi balsam. Iya, gua baru tahu apa namanya umur dia 23 dan dia olahraga angkat beban ini berarti udah 7 tahun apa 8 tahun? 8 tahun lah. 8 tahun dari umur belasan. Iya, berarti itu udah setengah kurang umurnya dia. Dalam kategori itu lama. Dan habitnya dia itu karena beda lagi, Bro. Kalau orang mulai di umur 30, ya kan? Terus mulai. Dia mulai udah 10 tahun. Gak stretching, ya kan? mampus. Mampus. Nah, makanya gue bilang, dia mulai dari umur yang sangat muda. Dia jalanin sampai sekarang 23 ya kan, dan dia memiliki genetik yang menurut gue superior. Jadi begini. Iya. Jadi kalau kayak latihan hari-hari itu tiap hari lu latihan dan intensitasnya seperti yang ada di Instagram itu. Ya. Begitu terus tinggi, lalu turun, lalu naikkan lagi. Nggak pernah ada deload gitu, nggak pernah ada. Kalau deload tuh kalau misalnya kalau saya tidak kuat, kecapean baru saya. Di minggu itu deload pun harus tinggi juga bebannya. Deload pun harus tinggi. Wah, gokil, Bro. Terus tinggi juga. Itu lu nggak pernah merasakan kayak badan lu burn out gitu? Burn out tuh gini. Capek. Maksudnya capeknya lebih ke fatigue gitu. Jadi stuck. Ada beberapa angkatan yang stuck, misalnya
kok bench press gua Nah, segini saya terus. terutama di bench press. Oh, bench press Karena saya pertama kali nge-gym tuh enggak suka latihan bench press. gue juga gak suka sama bench Suka press. latihan bench press. Gue lebih suka yang overhead tuh, yang apa, shoulder. Oh, shoulder. Nah, itu gue suka tuh. Saya dulu leg day sih 3 kali seminggu, 2 kali seminggu nih. Berarti lo hobinya leg Iya, day. hobinya leg day. 3 kali seminggu? Enggak 2 kali. Oh, gokil. 2 kali lah. Kaki-kakinya kuat nih bro ya Iya. berarti. Terus kalau latihan juga ada programnya, ada pelatih khusus dari Pak Bersih Buleleng atau lu sendiri yang menciptakan? Latihannya sih enggak ada, programnya sih pelatihnya pun juga enggak gimana ya bilang enggak ngasih program apa-apa gitu. Enggak ada pelatih lah anggap di Pak Bersih saya. Tapi ada Pelatih. tapi nggak ngasih program. Nggak ngasih program. Terus lu ciptakan programnya dari mana? Latihan sendiri sih. Oh lu Enggak ada program, saya enggak ada program. Oh lu tiap betot aja udah. Iya. Catat nggak? Nggak. Jadi ini, jadi Saya tidak menggunakan RPE itu. Iya gue juga, gue tau RPM. Kalau di mesinnya ada Oh RP, lu nggak pakai gitu-gitu tuh? Tidak pakai gitu. genetik bro, Anjir, ya. genetik dia luar biasa kuat memang. Gimana kalau Hani Rembut tahu ini bro? Terus Iya. dia di mah, kalau di bulenya Anatolia. Iya, ada yang Rusia tuh. Iya. Bandingin lah sama Anatoly. Iya. Dia juga 290 ya, Iya, deadliftnya iya. sama udah. Sama, makanya dan kan dia ini kan masih polos dan Instagramnya itu juga isinya kan cuman promote produk bro. Dilihat orang nggak ini, berarti nggak tertarik gitu. Nah bisa dibilang nanti untuk kedepannya coba lebih banyakin konten deh. Konten-konten apa aja gitu. Keseharian kamu aja orang tuh akan tertarik apa sih ini yang dimakan misalnya sama naik dia motor nih. lepas tangan ya. Ada tuh. Ya, dia gua nggak mau ngomong, gua mau ngomong ya nggak boleh bro. Boleh kan lo berdiri Oh, kayak iya. Valentino Rossi gitu. Gitu. Pasti orang bakal tertarik. Iya, gitu. karena gini, kalau yang pernah kita diskusiin berdua Mas Anggi ya, di era digital media, Ya. atlet sebagus apapun, kayak kemarin nih ada pertandingan di Java Lab di Bali, kita ketemu satu juara orang Semarang ya. Ternyata dia punya potensi bagus tapi dia nggak main sosmed. Iya, itu sayang Itu banget. sayang banget. Padahal Itu dia sayang banget. mungkin bisa jadi klasik fisiknya Iya, juga Indo, bagus. di Indo. Biarpun gini, lu harus membedakan konten itu konten latihan lu, itu menjadi core lu. Itu jangan dihilangin juga. Tapi lu harus ada konten yang emang keseharian lu yang kayak yang biarpun receh tapi lu kayak orang tahu kayak sisi lainnya gitu ya, Bro Ya, ya. kayak gini contohnya. Menurut Wahyu mungkin makan bakso nggak pakai bakso itu nggak menarik. Iya. Nah, tapi menurut orang itu bisa jadi menarik. Iya. Itu bisa jadi sebuah tontonan. Gitu. Makanya bikin aja guys, saya mau makan bakso tapi nggak pakai bakso. Nah gitu, Nah, bikin itu aja 2 menit. Ya kan ini bikin aja gitu. Iya, Yang penting apa namanya aktif. Kalau seandainya cuman ada beberapa orang tuh yang nggak bisa main medsos, gua akuin itu. Saya nggak bisa. Nah, Soal editan terutama. Nah, iya. Kamu bisa belajar atau kamu bisa memanfaatkan orang lain yang ada di dekat Kayak kamu. lu kali tahu Pacar kan, kamu. CapCut. Ya, nah Iya. dia manfaatkan dia kayak Iya. ya, terus terang nih gue ngomong di sini ya, si Andri Alvaro itu juga main medsos bego. Waktu itu dia ngomong. Dia ngomong, "Waduh, Bang, kalau saya nggak ada dia nunjuk istrinya. Nggak bakal Bang saya ngonten." Gitu. Dan konten yang dibuat dari Andri Alvaro itu yang ngebuat orang itu kenal dia. Ya walaupun nggak pernah ketemu langsung dan itu bisa mendapatkan pundi-pundi yang layak untuk dia gitu. Jadi kamu tuh harus aktif di media sosial dan kamu harus program tuh semua. IG kan ada tiga plate tuh, tiga bar gitu. 2 postingan kamu, 1 brand nggak apa-apa, kamu sisipin. Itu tuh nggak apa-apa. Jangan semua tiba-tiba brand aja kayak gitu. Iya. Yang penting core-nya kan lu ngangkatnya berat. Nah, mungkin kalau kontennya tuh bisa konten hiburan tuh kayak misalnya nih, gua kasih contoh ide ke lu. Misalnya lu keliling gym Bali tapi lu nggak ngasih tahu kalau lu Wahyu yang bisa ngangkatnya kuat-kuat itu. Ya enggak, lu kan tinggal keliling aja. Di luar kan konten-konten kayak gitu kan juga banyak. Gitu. Nggak apa-apa. Kita emang bukannya harus konten fresh ide kita, enggak. Kita bisa juga mensadur, Iya. tapi dengan kreativitas lu sendiri. Ya. Gitu. Banyak kok. Atau bisa berbagi masalah misalnya
cedera. Dulu saya pindah cedera, saya pakai ini begini. Pokoknya ceritain aja semua tentang kamu karena akan menjadi menarik karena kamu bukan orang biasa sih. Iya. Dan balik ke ini nih yuk, gua kan agak mempertanyakan nih. Tadi juga sempat ngomong. Lu kan kalau di IPL ini kan beda ya sama Pabersi ya. Iya. Nah, beda federasi. Federasi lu gimana? Tahu nggak kalau lu tuh sebenarnya berpotensi di angkat berat? Tahu lah. Tahu. Di Pabersi tahu. Di Pabersi tahu lu Ya, berpotensi. tapi saya tidak diberangkatkan di Prapon Kenapa? karena yang main tuh atlet Gianyar. Karena saya dulu kalah di di Porprov. Saya juara 2, dia juara 1. Akhirnya dia berangkat. Dan waktu ini juga tidak ada seleksi Prapon di Bali. Kenapa? Sudah tidak ada. Karena atletnya sedikit. Bukan, karena politik lah, masalah politik tuh. Karena kalau menang nih uangnya itu dibagi 2. Kalau dia menang, dia atlet Jawa Timur. Atlet Maksudnya Jawa gimana sih? Timur. Atlet Jatim dibeli oleh di Bali. Oh iya. Jadi yang berangkat dia Iya. kemarin. Karena ada deal-dealan juga. Deal-dealan. Terus hasilnya dia gimana ponnya? WO sih. Hah? WO di bench press. Oh, bomb out. Iya, Merah semua. iya. Kalau totalnya gedean mana mau lu? Tapi dia sekarang naik kelas ke 66 dia sekarang. Enggak, kalau ngomongin 60 Totalnya gimana? Belum tahu saya sekarang, belum pernah saya tanding sama dia langsung klasik. lagi. Ya klasik. Bener klasik equip sih. Enggak, kalau klasik Klasik saya tidak tahu. kuat mana lo sama dia klasik? Anjing, gue nyudutin banget langsung. Jawab aja apa? Saya belum tahu ya. Yang penting nanti dia Porprov, dia main di kelas 66 nanti. Enggak, soalnya kalau ada orang yang lebih kuat dari lu dengan berat yang sama, harusnya lebih berprestasi dong. Iya. Harusnya lebih terkenal. Ya. Nah, kok dia bisa kedengeran namanya gitu Ya, kan? mungkin dia enggak di medsos, mungkin dia kurang seperti itu. Oh ya, itu mungkin sih. Oh, dia nggak main medsos Ya, gitu. main medsos mungkin. Oh. Nah, itu Nah, terus kalau salah banget itu. lu ke IPL ini, orang Buleleng tahu, orang Pabersinya tahu. Tahu, Mereka bilang apa? harus pilih salah satu. Akhirnya lu milih dia. Ya, enggak, saya milih di IPL karena untuk berangkat saya pengennya itu berangkat ke main di internasional. Kalau misalnya saya di Pabersi, saya tidak akan bisa main di internasional karena tidak ada sponsor untuk masuk. Enggak, iya itu juga. Dan gini, kalau sedikit gua jelasin ke lu ya. Selama Pabersi kita menerapkan equip di PON, atlet klasik akan susah. Ya, soalnya gini juga, Bang. Kasihan daerah-daerah yang terpencil itu kan dananya itu kan kurang, bagaimana dia untuk membeli baju bench press, bagian sweet squad. Ya, jutaan itu Jutaan kan. itu harganya. Heeh. Nah, saya dulu Buleleng juga beli dulu baju bench press ukuran kelas 93, tapi tidak ada yang cukup, jadinya dananya itu kebuang. Percuma jadinya. Kenapa enggak Pabersi di Indonesia itu main di klasik? Cuman pakai knee slip aja kan murah itu biayanya. Lu jangan ngomong gua kan bukan ketua Pabersinya. Iya, lu tapi kan ngomong gitu. ngomong iya. di sini. Iya, iya, Dia iya, dengar, iya, nggak iya, apa-apa. iya. Emang harus banyak yang dibenahi sih masalah Iya. kebijakan-kebijakan Iya. ini. Karena terus terang ya untuk atlet angkat besi itu, Angkat berat. iya angkat berat itu bukan dari keluarga orang yang benar-benar mampu, Iya. bro. Iya. Iya, itu yang harus digarisbawahi. Harusnya ketika lu punya atlet lu kasih semua bajunya, perlengkapannya, itu kan kebijakan lu gitu kan. Jangan dilepas gitu aja, sedangkan mereka buat makan sehari-hari aja kan harus kerja keras, Bos. Iya sih, tapi ini mumpung lagi pas ngomongin angkat berat, gue juga sedikit meng-highlight Pabersi gitu ya. Gue dulu awal bikin rawon, sempet quote on quote dimusuhi. Ya. Ini siapa nih Iya. orang nih tahu-tahu bikin powerlifting dan klasik. Jelas-jelas di Indonesia equip gitu. Iya. Jadi gue main bro ke markasnya ke Bandung. Mungkin satu sisi mereka ada yang sinis, ada yang enggak, maksudnya ngapain sih nih bocah gitu. Akhirnya mungkin mencoba hal baru gitu. Ya udahlah, di Indonesia udah gini loh. Ngapain sih lu usik-usik gitu loh. Tapi yang gue pengen kasih tahu ke yang senior-senior itu ya, yang pengurus-pengurus itu, kalau loh ini kan dinamis ya, perubahan di dunia sport ini ya. Akhirnya sekarang trennya juga klasik di seluruh dunia. Di IPF juga klasik. Klasik, terus juga di Amerika juga klasik bro. Jelasin bro, mungkin kan banyak yang belum tahu klasik itu kategorinya seperti apa, Iya, perbedaannya. jadi perbedaan klasik dan equip itu, kalau klasik itu hanya pakai
sleeve atau deker dengkul namanya bro. Iya. Kalau equipment dia ada yang dililit tuh, kayak orang panas dalam palanya. Nah, dengkulnya dililit-lilit, bajunya squatnya khusus, Baju squat ya khusus. kayak pakai namanya Titan ya. Titan itu bisa goceng, bisa 5 juta, 4 juta. iya. Baju bench press beda lagi. Baju deadlift lain lagi ada. Baju deadlift lain lagi. Jadi untuk 3 angkatan itu harganya berapa? Belum beltnya, Iya. Belum beltnya. belum itunya. Mungkin dulu nggak ada Rugen ya, karena sekarang udah ada Rugen. Jadi yang dalam negeri itu Ya. udah bisa maju sekarang. Tapi dia organisasi Pak Bersih hanya maunya equip karena yang di PON itu equip bro. Ya. Gitu. Jadi ada atlet bagus namanya Andre Yoga nih, kuat banget kan tuh. Ya. Dia tuh kuat banget dia tuh. Kelas 83 apa Ya, kelas 83 83 ya. Tanding prapon. Lah disuruh pakai equip. Nah, dia atlet klasik tapi akhirnya dia mengikuti karena mau PON. Ya. Gitu ya, akhirnya ya kalah sama yang udah Ya. senior pakai equip Equip. gitu. Padahal tuh Andre kuat banget gitu. Kenapa nggak? Ya udah win-winnya nih, bikin 2 ponnya, ya nggak? Ya nggak bisa lah. Anggarannya bro. Anggaran. Iya maksud gua kan biar semua Enggak, orang ini. paling bener ya udah sekarang kalau lo mau yang equip ya ikut PON, kalau lo yang non equip ya ada rawor. Tapi kan mungkin dia mau ada idealis dia mau membawa nama Buleleng, membawa nama Bali gitu loh bro. Kalau Ya di PON. dulu mungkin bisa bro kayak gitu, hanya dari satu pintu. Kalau sekarang kan banyak pintu-pintu yang lain. Iya sih. Iya. Kalau Tapi sekarang- akhirnya lu udah kekeh nih, maksudnya akhirnya lu memutuskan Memilih ke IPL karena ada jenjangnya juga ya jenjangnya kalau juga. negeri ya. Nah iya kan gue bilang Iya sekarang kan sih. ada banyak pintunya kan gitu. Jadi lu mau memang harus milih ya, memang harus milih. Kita harus bijak. Gue ada di tengah nih ya kalau masalah pemilihan federasi, kita emang nggak bisa main di 2 kaki gitu. Harus pilih salah satu. Harus pilih memang salah satu. Dan ketika kita memilih itu ada konsekuensinya, Iya. ada take and give-nya kan. Oh kalau di sini gue kelebihannya dapat ini, kalau di sini gue akan di sini gitu kan. Ya memang harus milih sih. Kalau kayak gitu sih. Iya. Kalau tahun depan lah kita berangkat ya. Wih, sih. Umroh maksudnya. Kan dia nggak umroh. Nganter dong berarti ke bandara. Ini siapa tahu tahun depan ada rezeki. Iya. Ya nggak ada. Siapa tahu ketika ini ada yang mau biayain Iya. ya kan, dah lo ini deh gitu. Pilih deh, yang mana gitu. Ah, Olimpia bilangnya. Lu terakhir sama kapan nih? Sampai tanggal 26. Sampai tanggal 26. Iya. Bulan ini clean. Lu kalau apa ngontrak dia lagi, lu perpanjang dia lagi, lu nggak ngasih dia duit, lu jangan mau ya. Lu jangan mau, enggak serius, lu jangan mau. Minimal 3 juta tiap Oh. bulan gajinya dia. Iya Di dong. luar brand ya. Di luar brand minimal 3 juta. Produk. Oh iya di luar produk, Ah, maksudnya iya. di luar produk minimal 3 Produk juta. 5 buat juta. dia. Gitu. Ya. Ya, awas lu ya, awas lu. Udah harga diskon tuh. Jadi Karena banyak. kasihan lah, gitu kan. Iya. Kasihan lah, nggak inilah, nggak bisa lah kayak gitu. Kalau keluarga gimana Wahyu? Mendukung? Nggak dikasih sih masa Wah, udah kalau gitu nggak jadi deh podcast. Berarti pulang-pulangnya digamparin. Enggak, kenapa? karena takut cedera ini, takut cedera itu. Oh katanya. iya, itu khawatir. Iya, wajar Itu lah benar ya. Iya, wajar. iya. Dan ada harus ini juga ya, harus punya asuransi Iya. gitu. BPJS ada kan? BPJS Nggak ada kan? mati BPJS. Hah? Jangan, Bro, jangan, Bro. Jangan, Iya, bro. lo Iya. pokoknya sampai ini gue shock dengarnya. Anjir. Jangan dong. Iya, jangan harus diurus Iya, itu. iya, iya. Harus diurus. Iya. Kan masih satu kakak sama orang tua kan? Sama si satu kakak. Tapi sudah lepas. Udah kakak biayanya. sendiri. Ya udah lepas tanggungannya. Oh iya, Dia harus sendiri. bayar, Ya, harus bayar. sendiri. Karena itu untuk kalian ini ya, Iya. itu pinggir jurang banget gitu. Nah, kalau kecentit, Ya, pala lu lagi yang kecentit. Kecentit terus balsamnya udah gak mempan. Kemarin kan masih Iya. sembuh pakai balsam. Iya. Ada kalanya ya shit happen ya bro. Nah, iya. Balsam ini udah nggak mempan nih ya, jadi Lu mau lagi nggak squat mau. ada kontainer lewat kan lu. Iya. nggak tahu. Jadi mau nggak mau gitu kan. Terus kalau di dalam hari-hari lu ini, lu ada kerjaan sampingan atau ada sebagai trainer karena di Oh, Victory. Victory Ya, Gym itu. ya, Oh, lu trainer. ngajar PT gitu. Ya jadi PT di sana. Banyak membernya. Ngajar Ya, powerlifter. ngajar polis paling 2-1 tuh. Lah lumayan lah untuk sehari. Oh. Kan bisa. Syukuri aja apa yang didapatkan. Oh iya lah tuh. Tapi nggak bisa ya, kalau nanti Ini lagi. dinego nggak boleh ya, jangan mau ya. Ya sesuai yang Mas Anggi ngomong aja gitu. Iya nggak boleh lah, jangan lah. Lu nggak ada
mencoba ke Jakarta? Maksudnya tinggal di Jakarta. Iya, maksudnya kan mencari peruntungan di sini. Biayanya juga saya belum berani ngambil keputusan. Apa lu takut meninggalkan cewek lu Entah berani sih, tapi takut gimana ya bilang, biayanya juga besar. di sini? Iya. Ya kan bisa sambil jadi PT di 1 mega gym mungkin juga bisa. Saya belum kebayang untuk kesana, gimana ya bilang, belum kebayang. Kan bisa konten juga. Tadi kan kurang bisa dia harus ada ceweknya tadi. Oh, iya. Jadi cewek lu bawa kemari. Cewek lu yang kerja. Bukan jadi gitu. Tapi kan enggak, maksudnya itu kan yang terjadi sekarang itu karena ada beberapa atlet kan yang udah di atlet daerah akhirnya dikontrak salah satu brand besar, terus pindah ke Jakarta ya ngonten di sini gitu, udah cari juga. Kalau pendapatannya udah besar baru berani pindah, kalau misalnya pendapatannya kecil pindah kan. Oh, ya, banyak yang banyak yang ditangguhkan ya, gitu ya. Yang ditangguhkan. Tapi era medsos bro sekarang, dari mana aja dia bisa layak sih. Bisa Yang penting sih ya. yang penting dia aktif ya kan. Mungkin dia pendapatan minimal untuk makan hari-harinya dari PT, untuk ya nabung-nabung sedikit bisa dari brand. Iya, tapi maksud gue di Jakarta tuh karena kan Opportunity iya kan acara gede tuh banyak di sini. opportunity Ya, lagi cuma- lebih ya, besar, Lu benar itu bisa betul. eksistensinya juga ada acara apa lu datang ketemu orang. betul. kan. Udah banyak teman saya bilang kan, wih pindah aja dah kamu ke Jakarta gitu. Soalnya kan kalau misalnya brand-brand tuh ngundang kan gampang ya dia. Ya, tapi di Bali itu masih termasuk lumayan. Lumayan, iya sih. Bali terus Jakarta gitu kan. Itu termasuk lumayan, Surabaya gitu kan. Kita ini masih termasuk orang-orang yang beruntung lah dilahirkan di tempat tuh yang masih oke lah daya belinya gitu. Kalau dilahirin di pedalaman sana ya kan, itu menurut gue itu salah satu ketidakberuntungan lah. Tapi ketika ada di Bali menurut gue masih Dari Buleleng jauh nggak sih ke ini? Kemana? Ke mana tuh? Denpasar. Denpasar. 2,5 jam lah. Oh, kayak ke Bandung ya. 2,5 jam. Ya mungkin kalau mau merantau nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, mungkin ke Denpasar. Ya, mungkin gitu. ke sana dulu. Iya, kan Harus tuh- bertahap lah. Ya. Itu kan gymnya udah gym modern ya. Maksudnya Ya. modern tuh udah ada yang kayak apa Wanderlust itu kan gede tuh Obsidian. Obsidian. Gitu. Ada siapa tahu ada powerlifting khususnya Yeah. kan. Nah, Debar. Ya Debar. Nah, Debar juga Debar ada. kayaknya kalau anak-anak powerlifting kalau ke Bali mainnya di situ Mainnya ya. di Debar semua. Iya. Nah bisa di situ ya kan. Tapi emang harus merantau bro. Harus merantau memang. Nggak usah jauh-jauh ya, mungkin ke kotanya dulu gitu. Oke nih, ini sebenarnya pertanyaannya lumayan ini ya. Ada nggak cita-cita khusus yang mau lu capai? Maksudnya kalau bukan prestasi ya, maksudnya di dunia powerlifting atau di dunia atau lu mau bikin suplemen atau mau bikin fitness gitu. Ada nggak kepengenan lu? Hati Udah, kecil lu gitu. pengen buka gym powerlifting sih Oh, di daerah saya sendiri. di Buleleng. Ya, Itu cita-cita. untuk memfasilitasi orang-orang yang suka powerlifting di Buleleng. Emang banyak ya sono? Banyak sih, tapi kan yang standar tuh nggak ada di Buleleng. Saya ingin membuat yang standar dari segi platform, dari segi calibrate plate kayak gitu. Oh. Kalau saya latihan misalnya di gym misalnya, kan otomatis latihan powerlifting kan otomatis orang-orang tuh terganggu. Dueng gitu. Pagi dia. Ya Oh, gue? Iya. Oh iya, gua aja trap. Kalau lu mah udah pasti keganggu lu. Resek kalau lu latihan. Kan gua bisa teriaknya, woi gitu. Tapi lu teriak nggak kalau latihan? Hah? Teriak. Teriak juga, tapi itu kan mengganggu orang juga. Ya, kita ada rasa nggak enak ya. Ya, rasa nggak enak juga itu. Makanya gua kalau habis latihan satu-satu gua salamin. Minta maaf ya. Maaf ya gitu. Enggak sih pasti yang namanya ya ini kenyataan ya, kita juga pernah ngomong di gym konvensional untuk orang yang latihan powerlifting akan dibilang wah ini orang ngapain sok-sokan gitu ya, kayak ngangkat. Apalagi yang baru-baru. Iya. Apa sih ngangkat segitu doang gitu Nah, kan. mungkin baru 3 plate udah woi, udah kayak padahal orang kan tawuran. iya, berat di level orang itu kan beda-beda ya. Tapi orang di gym konvensional akan merasa
terganggu, apalagi nggak bunyi besi ketemu besi itu kan Iya. Berisik sekali. terus teriakan, Iya, belum teriakan. juga lu kan kalau main politik pasti berantakan kan? Ya, kapur magnesium. Nah, kapur di mana-mana, bed lu, siapa tahu bed lu ada di resepsionis, tas lu. Itu lu. Kayak dia enggak kan. Resepsionis. ada loh di gym, misalnya gym di daerah-daerah tuh, daerah saya ada gym menyediain alat angkat berat tapi tidak boleh pakai magnesium. Nah, terus ngangkatnya licin. Nggak tahu saya. Oh, suruh pakai strap kali. Iya, udah licin ya tanya kalau deadlift itu. Iya. Mata kali. Tapi tangannya kecil, kuat ya bro ya. Grip saya nggak kuat. Jadi pendek tapi bisa kuat gitu. Bisa nge-grip ya. Tapi forearmnya pasti kuat juga sekarang. Iya. Lu Forearmnya mau tahu cengkeramannya? Wih. Nah, ini kalau ngomongin suplemen ya. Lu suplemen itu yang menurut lu paling works di badan lu tuh apa? Saya tidak pakai pre-workout, pakai pre-workoutnya dari kopi. Oh, kenapa? Duh, ini bagus nih, ada ini baru. Maksudnya Fenomena baru nih. Tapi kalau dikasih pre-workout minum nggak? minum tapi Ah. tapi harus cycle. Oh, cycle juga. Ya. Kalau nggak nanti baal. Nah, harus pakai buah scoop nanti itu pas makin ketagihan gitu. Oh, Makanya saya lebih baik enggak pakai. apa namanya Oh, ngejaga dia ya. ini ya, ada Kalau kompetisi pun baru saya pakai. Oh, Apa berarti pre-workoutnya? benar-benar disimpan gitu ya. ada merek. Tadi nggak boleh lo sebut merek, sekarang lo boleh lo sebut, kampret. Oh, iya. Tapi merek yang dia sebut emang yang paling bagus saat ini. Anjay, iya. Kalau itu kan dari kreatin. Kalau whey, lu minum whey? Baik isolate. Isolate. Ya. Itu lu menjaga soalnya. oh, kalau makanan lu kurang gitu. Ya. Apa lu bukannya badan begini enaknya minum gainer, Bro? Naik dong BB-nya. Iya, naik baby. Dia ngejaga BB. Tapi gampang, Saya Nak. maintenance. Tapi naik berat badan gampang. Gampang sih rasanya saya naik berat badan. Oh, bisa gitu ya. Iya. Nah, ini guys nih. Jadi Wahyu ini mungkin fenomena baru nih. Fenomena baru tuh maksudnya badan yang estetik, Ya. ya enggak? Tapi kuat. Itu baru Kuat. Bro. Ada dulu namanya ini, Bro, power building ya. Cuman sebenarnya latihan power building yang spesifik itu ada nggak, Bro? Gini pertanyaan gue gini. Ada nggak gua nih ya, misalnya orang awam kayak Bon dah, Bang, gue mau kuat tapi badan gue bagus. Nah, Susah. Itu harus genetiknya benar-benar. Seandainya ada, pasti nggak natural. Power building ya, badan estetik. Seandainya ada, tapi pasti nggak natural. Tapi dia ini masih natural, dan kuat. tapi bisa nggak kita ngejar dua spesifik? Nggak bisa lah. Lo harus pilih gitu. Nggak bisa lah. Dari cara latihannya udah beda, dari cara dietnya aja udah beda. Gimana caranya kalau dia lo harus low carb, ya kan? Tapi Tiba-tiba harus high berat. protein, Tenaganya. mana ada tenaganya? Gitu. Nggak ini. Sedangkan make kalau sense sedangkan kalau di adjust ditambahin carbs-nya, ya kan? Nggak hard banget gitu. Nggak hard banget karena kan kalori pasti naik, ya kan? Ya pasti rada basa-basa. Kalau dia Basa-basa. shredded banget. Iya, Kalau Wahyu kering banget shredded, dia. makanya ini aneh, ini rare banget. Dia bisa sekering itu dan dia bisa sekuat itu dan masih dalam kategori natural. Kalau dia udah on drugs, badannya udah nggak segini. Iya, gede sih. Gede. Gede. Kalau dia udah on drugs, badannya nggak akan segini. Ini dia pasti bisa jadi gede. Untuk gedein dia ini gampang banget. Di adjust pakai drugs langsung gede banget. Tapi menurut gua jangan melakukan itu karena lu tuh udah ngedapetin apa namanya sebuah achievement, ya kan? Sesuatu orang drugs. Iya, lu bisa Buat apa? iya buat apa gitu. Kalau untuk masalah gede, ya nggak usah gede-gede lah. Udah banyak kalau Iya, gitu mah. lu main di sini aja. Justru istimewanya lu tuh ini. Iya, Keunikan benar. lu tuh ini. Iya, Kalau lu mau nambah gede, benar. lu akan menghilangkan Wahyu yang orang tahu estetik, kering, tapi kuat. Ya. Small is gold. Wah, ada lagi tuh. tuh. Lu lihat tulisan di mana sih? Ini gua. Oke, Wahyu nih. Oke, ini kita mau ngobrol lagi nih. Wahyu, lu kan berarti hidup lu udah di dunia fitness lah ya. Nah, terus juga ada nggak hambatan-hambatan yang selama ini di Buleleng atau di mana yang sebenarnya bisa menghambat karir lu tapi lu bertahan? Kayak contohnya ya sponsor. Nah, selain itu apa? Ada nggak?
Kan tadi orang tua juga. Orang tua juga, tapi itu tidak terlalu orang. Oh iya, jadi so-so lah. Oh ya, soalnya kan orang tua kan udah ngelarang gitu kan. Ada nggak yang maksudnya Yang menghambat. yang menurut lu bisa menjadi hambatan gitu? Kalau relationship mungkin Enggak sih, relationship enggak. dia mendukung. Mendukung sih. Enggak ada sih, semuanya support teman-teman saya. Oh semuanya? Iya. Kalau- Dari gymnya juga support. Iya, kalau dari- banteng besi pun kan ownernya bapak teman saya datang. Enggak diapa-apain juga. Oh, masa mau digamparin? Kalau dari orang tua cuman khawatir doang Iya. gitu ya, takut Semuanya cedera. support sih teman-teman saya yang di Buleleng. Semuanya ya? Iya. Oh jadi emang support sistemnya udah bagus ya bro ya? Tinggal dia nemuin satu sponsor gede Langsung berangkat keluar. ke luar negeri, Iya. bawa medali. Saya nunggu Wah, momen yang itu. Iya. tapi lu harus sabar lu. Ya sabar. Enggak, karena kadang sesuatu itu emang harus pas sama waktunya. Iya. Kalau lu kan udah bersinar nih. Heeh. Ya mungkin kalau lu mau lebih bersinar ya lu harus sabar, lu tetap latihannya begini. Ntar juga ya kalau emang itu rezeki lu Iya, pasti. setiap orang pasti ada waktunya tuh. Iya. Nah, jangan tetap aja berproses, tapi jangan berhenti berharap. Itu Iya. aja. Takutnya lu masih 23 kan, Iya. lu berharap gua mau bersinar, gua mau keluar negeri. Udah umur 27 sumblep. Iya. Iya kan sayang aja, maksudnya kan Iya. hidup kan masih panjang ya. Ya, media sosial manfaatin tuh. Momen media sosial nih dimanfaatin karena dulu orang tuh bisa terkenal itu cuman diundang di TV. Masuk Iya. TV. Orang terkenal. Tapi sekarang semua orang bisa terkenal. Iya. Karena ulah dia sendiri. Gitu, ulahnya dia memalukan, viral ya kan. Ulahnya dia berprestasi, bikin konten viral gitu. Sekarang tuh kalau kita nggak memanfaatkan namanya media sosial ya kan, kita itu rugi banget. Serugi-ruginya. Dan prestasi semua yang kamu dapat nggak akan menjadi apa-apa tuh tanpa kamu bisa dikenal dari media sosial. Gitu. Itu jadi memang media sosial emang segitu ini ya yuk apa namanya? Pengaruh. Pengaruh. Ya. Iya. Tapi jangan sampai media sosial juga menghancurkan lu. Yang penting bisa maintain dah. Kalau kayak ini misalnya contohnya Mas Canggi nih. Mas Canggi itu kan dia misalnya algoritmanya tinggi untuk ada kasus-kasus tertentu misalnya. Iya. Dia akan tinggi tuh. Tapi kalaupun dia lagi di masa anteng gitu, lagi liburan misalnya, dia kan akan menurun. Tapi lu harus menjaga gimana nggak menurun banget ya, bisa sustain lah, tetap ngonten intinya. Yang penting kalau ada sih namanya kita ya, ada di saatnya lu jenuh ada. Pasti bingung juga ada. Apalagi ya ini udah. Tapi ya harus. Kok nggak lu akan ketinggalan ombaknya itu. Gitu. Ya. Media sosial itu harus fokus. Ibaratnya kita tuh nggak bisa ibaratnya lalai gitu. Lalai untuk meninggalkan, contoh misalnya kita lagi burn out. Kemarin juga saya sempat burn out tuh, jadi di media sosial tuh saya nggak aktif kan. Itu exposure itu akan turun. Dan itu menjadi kewajiban kita, pemain-pemain yang ada di industri fitness ini. Kamu udah suka nggak suka, kamu udah menjadi salah satu pemainnya. Gitu. Karena menurut saya kamu bisa naik itu karena prestasi dan mempertahankannya karena attitude. Ingat tuh ya teman-teman semua ya, orang bisa dikenal itu karena prestasi, tapi bisa mempertahankannya dia tetap dikenal itu karena attitude-nya. Nah jadi kalau kita tuh ibaratnya, aduh gue burn out, gue terlalu sibuk atau apa, ya udah deh gue nggak suka deh sama medsos, ya akan turun lagi. Itu bisa menjadi suatu kewajiban. Makanya kalau kamu lagi bagus, stok. Ya, Udah. betul. Mood Biar kamu lagi stok. bagus, stok aja, stok konten gitu. Itu penting banget buat kamu. Sudah saya video-video latihan tuh tidak stop ya saya. Tidak posting. Nah, lu misalnya juga bisa ini nih, lu ngajak orang temen lu yang dari yang tadinya nol, lu ajarin belajar powerlifting, terus akhirnya lu bimbing dia jadi ikut tanding. Itu kan juga bisa bikin cerita ya. Siapa nih temen lu? kontenin klien-kliennya gitu Yang atau tadinya apa. nol ngangkatnya sekarang udah bisa 100. Itu kan juga, dan orang akan nilai, oh iya si Wahyu ternyata bisa ini loh, bisa nge-guide orang loh gitu, nggak cuman kuat buat dirinya dia sendiri gitu yuk. Tapi Pacarnya kerja apa pacarnya?
Kerja sih, kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, Ya. bisa bantuin juga, bantu saya nih nanti uang endorse bagi 2 gitu. Woi. Lu iya dong. Bener kan jadi tapi support transfer tetap system. ke lu. Iya, Iya. transfer ke lu. Rumahnya jauh soalnya. Ke support system. Ya langsung nikahin Apa lah. hubungannya lu? Iya. Kan lu ada ini. Iya, kan Aereo. kan bisa kirim-kirim ya. Iya. Ini videonya upload, ininya upload gitu. Emang gak ketemu tiap hari? Nggak ketemu setiap hari. Sebulan sekali aja. 7 kilo. 7 kilo masa jauh. Iya. Nih gua 20 berapa kilo ini Wan ya. Seminggu 2 kali gua paranin. Jauh-jauh. Nah, nih yuk, ini kan kita juga udah ngomongin sosial media, prestasi udah. Terus juga tadi keluarga udah. Nah, sekarang ada nggak target apa yang mau lu kalahin? Siapa gitu? Atau lawan terberat. Atau lawan pesaing. Nggak ada. Nggak ada. Ya, ya. Terlalu jauh ya. Maksudnya rekor, gapnya. rekor Gapnya apa terlalu jauh. yang mau lu? Main ke internasional aja sih. Oh itu Yang doang. mengalahkan atlet IPF kayak itu atlet-atlet luar. Itu Ya- sih ya- tujuan saya. Oh. Masuk ke powerlifter. Oh yang Indonesia udah nggak ada ya? Pengen sih tanding lah. Oh lu tujuan lu pokoknya lu main keluar aja gitu. Iya. Kalau main keluar mah kita main aja ke Singapura ya, terus balik lagi main. Cuman tapi akan ribet kalau emang nggak bawa federasi sih. Iya. Tapi lu di IPA ini udah jadi member kan? Sudah jadi member. Terus kalau dari Mas Hansnya mau support lu? Saya tidak tahu. Oh, Om belum ada omongan Belum apa-apa. ada. Kan gua dengar-dengar nih katanya yang juara nasional Berangkatkan mau diberangkatkan ya. Oh, belum ada omongan. Bisa nggak sih kalau berangkat sendiri dia? Tanpa ada ACC dari sini tapi mainnya di Tapi kan pertandingan dia, afiliasinya. Iya kayak KFBB kan bisa bro, tanpa ada ACC dari IFBB Indonesia misalnya kan. Tanpa ada ACC, oh itu gua nggak tahu. Iya kan Karena kalau di Pabersi, kalau di IPF enggak, lu harus dapat surat rekomendasi dari Nah, itu daerah, misalnya lu mana? Bali. ya itu susah, itu yang Iya. yang membatasi itu politik itu kayak gitu. Karena beda antara body contest dan angkat berat powerlifting. Jadi lu ceritanya kalau di IPF nih bro, harus literally lu mewakili daerah tertentu. Ya kalau keluar itu kalau bisa ya udah Kecuali mandiri aja. iya, kecuali pertandingan open, tapi tetap kalau yang namanya pertandingan open yang gengsinya ya itu 2, IPL sama IPF. IPF. Pilihannya cuma 2. Ya coba cari sourcing informasi aja. Iya. Gue tuh sebenarnya kalau masalah-masalah kayak gitu pengen ya udah deh berapa sih, ayo jalan gitu kan. Iya. Paling satu atlet kan pengen ceban ya. Tapi juga nggak bakal semahal body contest. Iya. Nggak ada tanning, Iya. nggak ada loading. Gue kemarin baru breakdown pengeluaran gue tahun ini ya. Gue bilang anjir gede juga. Gue bikin resolusi 2025 efisiensi, ngirit. Tiba-tiba gue ketemu ini. Iya. Gue bergejolak kayak anjir nih orang sayang banget nih kalau di sini terus ya kan. Nih bawa keluar nih pasti jadi sesuatu gitu kan. Dan dia ini loh, kemari itu sendiri ya. Maksudnya lu nggak ada handler. Padahal kan di sana harus ada handler. Maksudnya Di sana ada kalau sih tanding. ada teman saya dari Oh, Jakarta. ada ya. teman juga. Iya, ada teman. Yang ngurusin lu. Cuma sini saya jadi handler, saya persiapkan fotografer. Oh. Lalu saya gimana bilang nggak enak sih sama dia itu. Handler tuh Siapa? lu jelasin dong istilah-istilah yang dipakai di Handler. sini. Handler tuh apa? Handler. Handler tuh Ini handler gua. Handler tuh asisten gitu ya. Oh iya, jadi Kayak masang-masang beban di Iya, terus asisten. misalnya mau masang knee sleeve kan agak susah. Iya, di body contest juga ada namanya, Ada. tapi cuman namanya official. Iya, official lah. ya official sama kayak seperti Nah kalau di body contest tuh di backstage-nya kan dia kan biasanya kan untuk ngaler, Satu doang tapi ya? gazing. Satu ya? Enggak. Satu. Enggak, kalau untuk atlet ini satu-satu. Iya, satu-satu. Kalau di body contest itu minimal 2 orang megang satu, kalau enggak 3 orang maksimal. Kemarin gue megang berapa orang tuh? Anjir bro, gila. Lu tepok-tepokin ya. Iya, tepok-tepokin terus kan kalau mereka kan kalau body contest kan harus 2 jam sekali harus makan tuh. Kasih mereka makan gitu. Oh 2 jam kasih makan lagi, gitu. Itu official. Kalau sebenarnya kalau dari powerlifting mah nggak seboros itu ya. Iya, nah seperti Hanya duit fee berangkat. berangkatnya aja sih tiket pesawatnya soalnya Oh jauh. enggak, itu kan akomodasi. Ini maksudnya untuk pertandingannya. Iya. Kalau pertandingan kan daftar,
lo udah mewakili, udah. Kalau equipnya kan bawa sendiri. Iya, bawa sendiri. Nggak perlu Dream 10, lo mau diwarnain muka lo. Mau diwarnain merah. Kalau lu kan, gue suka ngeliat konten lu kan sebanyak itu lu ngalungin medali. Oh iya, Ji. Itu kalau lu pulang menang, ngabarin mama nggak? Maksudnya? Ya, ngabarin orang tua nggak? Dimin aja di atas meja, taruh aja, udah dilihat, tak pajang langsung di kamar. Oh, dia cuma ngeliat dong, apaan tuh gitu. Iya, karena udah keseringan bro, udah banyak banget. Jadi Taruh kalau aja, gitu. ya udah, ya udah. Biar ditauin aja, tak pajang tadi. Bentar lagi gua kiloin. Udah banyak banget bro. Iya, banyak banget ya. Jadi lu emang seneng, emang gimana ya? Emang udah juara itu mungkin udah ini ya, udah jadi Harus bisa lebih dari ini gitu, seperti itu saya. Tapi maksud gua kalau lu namanya bertanding tuh pasti dapat podium gitu ya. Ya pasti aja dapat, dan pasti aja pernah Apapun juga itu kalah ya? gitu. Di kontes saya pernah. Oh, pernah ikut body contest. Wah, ini. Lu harus Kalah ya. ya kalau body contest inilah agak agak Iya. sulit ya. Yang nge-gym 3 bulan dia masuk, saya keluar. Wih, kecewa kali saya waktu itu. Ya berarti emang rezekinya bukan di situ. Iya. Padahal bodinya nak terbentuk apa-apa. Saya kan udah terbentuk nih, tapi sedikit waktu itu. Dia nak terbentuk apa-apa, nge-gym 3 bulan dia masuk, saya keluar. Wih, langsung kecewa. Lu super beginner kali itu. yang pakai sana lepis ya. Yang Enggak, yang menang pun ototnya yang besar, lebih besar. oh gitu. Iya. Langsung saya beli siomay waktu itu. Nah, iya jadi Nah, apa hubungannya ya? Hah? Gua juga tadi beli somai. pas mau tadi dia tahan makan. Pas pulangnya lu kalah, lu kesel, lu Dia beli kesel, somai. dia beli somai aja Jadi langsung. somai itu langsung makan kunci, bro. kotor Iya. gitu. Somai itu makanan sang juara tuh. Tadi lu somai kan? Gua juga somai tadi pagi-pagi. Tapi emang untuk orang-orang yang punya genetik kuat, ya kan, yang punya genetik kuat dan dia tuh nggak bisa menerima hasil dari sebuah subjektivitas juri, memang ya udah powerlifter udah paling bener, ada skornya jelas, ya kan, terukur, ya kan, udah. Jadi ya makanya butuh sebuah kedewasaan dan sadar diri, ya kan, ketika kita ada di suatu kayak lingkungan gitu kan, oh gue nggak cocok di sini nih, ya udah ke powerlifter. Nah jangan sampai lu nggak tahu, nggak tahu diri gitu kan, lu maunya di situ aja, ya lu nggak akan jadi apa-apa. Yang apa yang dilakukan Wahyu ini udah sangat benar, ya kan, gua kuat, gua main ke powerlifter. Ya mungkin di situ lu melihat badan lu juga ada, wah mungkin bisa kali ya gitu. Kan six pack nih. Ya. Gini, sebelum saya masuk ke powerlifter ada yang bilang sama saya, Wahyu jangan dimasukin ke powerlifter, badannya belum siap, seperti itu sih. Saya dengar seperti itu. Powerlifter badannya belum siap. Ya, ototnya belum siap untuk powerlifter. Ya, maksudnya gimana? Sudah saya nak tahu. Oh itu mah mainnya kurang jauh. Karena balik lagi, masalah powerlifter itu nggak harus otot doang. Nggak terlihat. Itu di tulang, sendi itu juga bermain. Gitu. Kebanyakan orang-orang bodybuilding itu kan gede-gede. Ototnya itu kan belum tentu kuat karena mungkin tulang dan sendinya nggak sekuat ototnya. Kecuali gua dulu. Emang udah kuat. Ya sombong. Kalau orang udah pensiun nggak boleh banyak ngomong katanya. Jadi itu teman lu ada yang meragukan lu tuh. Ya. Makanya lu membuktikan, oh nih badan begini juga bisa powerlifter. Ya, seperti itulah. Tapi kan bro, tulang kan makin lama dilatih kan makin kuat ya bro ya. Intinya sih pernapasan sih menurut saya. Coba abang itu ngangkat tapi tidak menghirup napas, pasti tidak. Kagak bro, kagak. Lu nggak boleh ngomong begitu. Intinya genetik lu, tulang lu tuh kuat. Bener napas nggak? Bener napas. Coba lu ngangkat, gue gini, tapi enggak bro, gua nggak setuju. Emang dia genetik lu tuh udah superior. Karena apa? Lu ngajarin orang napas, napasnya bener, dia nggak akan bisa sekuat lu. Bener. Iya. Lu ibarat ngajar ikan berenang namanya. Oh jadi menurut lu kunci di ini lu tuh pernapasan lu? Ya pernapasan juga penting. Emang bisa nahan berapa lama kalau di air lu? Nggak, semakin banyak oksigennya. Semakin banyak oksigen yang dihirup maka energi yang akan dihasilkan semakin besar. Makanya yang dilatih itu kapasitas paru-parunya dengan cara berlari. Benar, cuman nggak akan bisa sekuat lu. Intinya itu. Jadi latihan powerlifting sambil lari gitu. 1 minggu sekali lah lari. Cuman itu bisa nambah, cuman tetap. Gue kasihan nanti sama orang. Oh kata Wahyu ini dia latihan napas, lari. Setiap hari lari. Nggak sekuat dia. Ikut powerlifting kagak, ikut maraton.
Ya, penunjang lah itu penunjang. Ada nggak ini tips-tips lainnya nih buat anak-anak muda nih, kan lu itu kan masih muda nih, yang mau ikut powerlifter, apa tipsnya nih? Tipsnya sih rajin lah latihan perut yang pertama, rajin leg day, itu aja sih. Untuk powerlifter tuh yang paling penting itu perut dan leg. Kalau perut apa sih lu latihannya? Yang gini tuh apa namanya? Pakai yang tricep yang kayak gitu-gitu tuh harus saya pakai. Oh, ini rope. Udah enggak tahu ya. Itu terus ya, plank juga. Plank saya enggak pernah. Dulu baru saya sering plank waktu 2017 setiap hari saya Orang plank. kayak gini plank mana ada beratnya, Bro? Atasnya teman-temannya. Mobil, atasnya mobil. Buset. Nah, kalau pakai itu kan bisa kita menyesuaikan bebannya terus Ya. bertambah itu. Kalau misalnya sit up kan, wih si beban lagi sini 20 kilo turunin lagi. Ya. Wih, Oh, ribet sekali. ribet. Oh, lu nggak mau ribet Jangan orangnya. Karena nge-gym biar cepat pulang. Oh, paling lama berapa lama di gym? 2,5 jam sih, 2,5 jam, 2 Itu jam. Itu lama. Nah, misalnya kalau saya kalau saya tambah lagi yang kayak gitu kan lebih lama ya. Gua rasa lu kalau sit up juga udah 4 jam lah ya. Iya. Seperti itu mah pakai simple aja, gerakan simple. Ada yang lain, tips-tips yang lain? Mana mentu aja sih. Nah, kalau squat lu squat doang apa ada yang lain? Kalau di hari squat? Menurut saya squat aja sih, enggak pakai variasi yang lain. Karena Karena leg press juga enggak? Karena enggak. Extension enggak? enggak. Lunges Leg juga extension palingan kalau ototnya jenuh paling ringan aja biar bergerak aja. enggak? Oh, biar anget dulu. Ya, biar bergerak aja. Misalnya kalau saya bosan nih nge-gym powerlifter, masa saya paksain gitu. Lu bosen main game online, apa bosen? Bosen masih ini juga. Ya kan, kalau saya jenuh misalnya kan, padahal jadwal latihan saya, ya saya paksakan untuk pergi ke gym. Kalau sampai di gym saya misalnya Nongkrong. kurang ini, balik pulang. Mending saya absen aja ke gym itu. Oh, jadi ada psikis lu tuh gua harus ke gym gitu. Ya, absen aja ke gym gitu. Biarpun sampai gym nongkrong. Nah, pulang lagi. tidak nongkrong. Saya pakai balsam dan latihan aja sedikit-sedikit. Kalau misalnya jenuh, pulang. Ting udah dapat aja ke gym gitu. Nggak nongkrong. Nggak suka saya Lu nggak suka nongkrong, iya sih. Masa duduk. Nggak suka, saya habis latihan langsung pulang. Nggak suka nongkrong. Lu nggak suka interaksi sama orang gitu? Nggak suka. Terus kalau di rumah Tadi ngapain? lu bisa lama duduk di sini gimana? Maksudnya nggak interaksi. Suka Lu lama duduk di sini, lu gak ngerasa dari tadi. Lu gak ngerasa dari tadi. Interaksi di dalam. Dari tadi gue nyari bahan Oh, aja. Interaksi di dalam gym saya suka. Tapi kalau Ngobrol udah selesai sama latihan orang. langsung pulang gitu. Iya. Oh, jadi emang lu tuh di gym Introvert, introvert. iya. Langsung pulang Lu lah. ngabisin waktu di rumah. Ya, Di rumah ngapain? bantu-bantu orang tua sih. Misalnya kalau orang tua kan jualan bubur tuh. Bubur apa? Bubur sumsum. Oh, bubur Ya, sumsum. tapi itu sampingannya sih. Hmm. Ya, sampingannya saya bungkus-bungkusin gula malam-malam gitu. Berbakti banget, Bro. Iya, berbakti banget. Enggak apa-apa, bagus. Jangan nongkrong ya. Jadi mau WA sama gua Ya, nih. Jangan nongkrong, bener. Pulang aja bantuin orang tua itu bagus. Terus pacarannya kapan? Ya pagi, kadang-kadang pagi. Oh, pacaran pagi. Yang malam kadang keluar malam gitu kalau ada waktu Unik, keluar. rada unik ya. Orang pacaran tuh sore, malam, ini pagi. Tapi juga sikat gigi kan kalau Udah mandi. Tuh, Wahyu nih, thank you banget udah jauh-jauh dari apa SBSD BSD. Bali dulu, Bali, tanding, BSD, Bekasi, aduh. tapi Wahyu ini dia ini loh bro apa? Gua ngelihat dia nih apa namanya jiwa petarungnya ya. Ya. Itu emang dia berangkat sendiri. Lu juga kalau apa pun kayaknya sendiri ya. Lu Iya. mandiri banget nih. Ini dari gua ada kaos Strongcast nih. Wih. Buat kenang-kenangan. Udah punya belum? Belum lah. Oh, udah punya nggak jadi. Baru diundang. Ya. Nih siapa tahu di Bali Kasih banyak. bisa teman-teman yang lihat kan langsung nonton. Ya. Strongcast. Oke, ada lagi dari Mas Canggih Fitra? Enggak. Pesan-pesannya? Udah sejam kan? Iya. Iya itu dia. Gua mau ngomong dulu nih sebentar sebelum Oh, iya. sebelum closing. Ini kan banyak orang goblok yang nggak ngerti podcast ya. Dia ngomong, iya yang komen, ini si Canggih ngomong mulu ya kan si Canggih ini. Bro, ini podcast bukan acara curhat. Kita tuh ngomong Iya. udah harus ada materinya. Oh iyalah, itu dia Iya. ngerti konsep dari ini. podcast Iya, gitu. iya. Dan ini kan bintang tamunya kan 3. Bintang tamu 1, co-host dan host. Iya. Ya kan? Jadi kan namanya tektokan. Tektokan. Dan di sini ya, kalau kita ngedapetin bintang tamu yang nggak bawel kayak Wahyu ini, kita tuh mikir. Wahyu ngomong, kita mikir ya kan. Jadi gua nggak dengerin dia sebenarnya, gua bikin nih. Gua nggak dengerin. Gua ngomong Aji mikir gitu kan. Jadi kalau seandainya ada omongan yang di sini gua rada panjang,
feeling gue tuh tahu ketika gue berhenti lebih cepat, Aji itu belum ada bahan. Iya. Makanya gue tarik omongan itu biar lebih panjang. Jadi kalau bisa dia Gitu. ngomong gue ke toilet dulu, ke bawah dulu, Iya. balik lagi ke sini. Iya, kan podcast ini bukan obrolan. ada komentar gitu? Ada, ya kan? Itu si Canggih ngomong mulu. Bukan, karena gue tahu Aji mikir. Iya, kan gitu. mikir emang perlu lama pertanyaannya ya. Kita Iya. nggak pakai skrip loh guys. Iya, kita nggak ada Iya, sorry, pointer loh ya. Mohon maaf. Iya, dan ini nggak di-cut bro. Iya, dan ini obrolan 1 jam ini harus full. Iya. Nggak boleh kita ngobrol, kita diam 20 detik, ini nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Jadi emang ini pure podcast uncut namanya Iya. ya. Nggak pakai edit, maksudnya nggak pakai potongan-potongan nyambung lagi. Iya, Nggak benar. pakai skrip, nggak ada pointer dulu sempet, Benar. cuman gue juga bingung bacanya karena silo banget ya, nggak punya layar. Itu dia. Wahyu, thank you banget nih sebelumnya. Thank you banget, Wahyu. Semoga nih lu juga bisa, kalau ini harapan gue sih, lu bisa membawa nama powerlifting Indonesia tuh, waduh, di luar negeri tuh pasti bisa keren lah. Iya, untuk brand-brand semoga, ya, iya. untuk brand-brand yang mau kontrak Wahyu nanti bulan depan Iya. atau M1 yang mau perpanjang, tolong Iya. kasih uang saku sama Iya, Wahyu iya. dan lu jangan cuman manfaatin dia doang. Dia ini orang berpotensi loh. Iya, potensi gila. Ini orang berpotensi banget. Jadi kalau lu cuman manfaatin dia hanya sekedar posting, nanti diambil sama brand yang benar-benar mau membina dia, Iya. lu pasti kecolongan. Makanya tolong dong diiniin si Wahyu gitu. Dan kalian juga para suplemen nih harus udah mulai melirik market dari strength athlete karena emang ada pasarnya juga. Iya. ternyata gitu. Wahyu, dan kamu harus tahu kalau kamu juga punya value atau punya, dalam tanda kutip, punya harga di Ya. dalam diri kamu. Jadi Strength B kan udah masuk ya? waktu Oh, strength itu. udah masuk. Ah. Oh iya, Mas Anton. Ya. Santo. Dapat uang jajan juga nggak? Dapat sih. Dapat. Oh, Mas bagus, Anton. Mas Anton. Respect Mantap, ya kan? iya. Respect. Oke, thank you Wahyu. Semoga sukses. Salam buat teman-teman di Bali. Iya. Salam apa ya? Kok salah? Oh iya, kenal Agus? Agus Lombok kenal? Nggak enak. Oh, nggak kenal. Tahu aja. Logatnya sama soalnya. Oke, thank you guys and bye.